Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah dan berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikuti kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam agar anaknya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Nabi Musa alaihissalam kecil pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asiyah, yaitu istri dari Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun pun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asiyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia pun tidak jadi membunuh Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui Nabi Musa alaihissalam. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, Nabi Musa alaihissalam kecil tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Yukabad. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Nabi Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai ia tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabad adalah ibu dari Nabi Musa alaihissalam sendiri. Selanjutnya Asiyah meminta Yukabad tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Nabi Musa kecil. Yukabad pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam memiliki sifat suka menolong. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Itulah nasihatku padamu." Nabi Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu. Maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa, "Ya Tuhanku, yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Al-Quran dan tafsirnya jilid 7 halaman 328. Sesampainya di negeri Madian atau di negeri Syam,
ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang menambatkan ternaknya. Nabi Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya, dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu juga Nabi Musa alaihissalam dengan hati yang mulianya menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Nabi Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Nabi Musa alaihissalam pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia, Nabi Musa, sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam pun menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Allah subhanahu wa ta'ala mukjizat, yaitu tongkat yang dijadikan ular. Tangan Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Nabi Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Nabi Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meladeninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Nabi Musa alaihissalam, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la tuflihus sahiru haitsu ata." Yang artinya, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang." Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Falqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa." Yang artinya, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata,
kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Al-Quran Surah Thaha ayat 70. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat. Sementara itu Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang durhaka. Untuk tugas hari ini yaitu insyaallah aku bisa. Ayo buatlah video menceritakan kembali teladan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian bila mana sudah selesai membuatnya, kirim video tersebut kepada bapak atau ibu guru untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.